Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Selamat Pak. pagi juga, Pak. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan di era masa pandemi seperti ini. Oke, sebelumnya Bapak akan menampilkan PowerPoint terlebih dahulu ya. Sebentar ya anak-anak. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah semua sudah hadir di ruang Zoom ini? Ini sudah, Pak. Oke, sudah sepertinya ya. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Jika kalian ada, bilang hadir dan angkat tangannya ya. Baik, Pak. Sama Rainanda Bintang. Hadir, Pak. Devi Rahmawati. Hadir, Pak. Baik, saya Inggit Rahayu. Hadir, Pak. Dinda Prametya. Hadir, Bapak. Saya Balajiba. Hadir, Pak. Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah hadir anak-anak. Oke, untuk menambah rasa semangat dan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, sudah siap anak? Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Indonesia tanah airku, Berdiri jadi ibu. Indonesia Bangsa dan tanah Airku bersatu. Indonesia bersatu. Satu Ikatanku nirvana. hidupan Rakyatku semua. bersatu. Dunia bangga banyak untuk Indonesia kaya. Indonesia yang puji kita Indonesia hidup Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian semua semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, anak-anak, masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Perubahan Penampakan bumi, Bapak. Nah, iya benar. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku, dan subtema 3, perubahan wujud benda. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Selanjutnya yang kedua itu siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan wujud benda. Yang terakhir yaitu siswa mampu memberikan contoh perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari pembelajaran yang akan kita capai. Nah, selanjutnya materi yang pertama adalah wujud benda dan sifatnya. Oke, ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya? Saya, Pak. Ya, Dinda, dipersilakan. Wujud benda dan sifatnya. Benda-benda di alam semesta ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda mempunyai sifat-sifat yang membedakannya dari jenis benda yang lain. Bahkan sama benda padat pun mempunyai sifat yang berbeda dari benda padat lain. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi benda padat itu di alam semesta ini ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, selanjutnya yaitu wujud benda padat. Nah, benda-benda yang termasuk benda padat dapat kita temui di sekeliling kita, seperti pensil, penggaris, pulpen, papan tulis, buku, baju, dan masih banyak lagi. Oke, coba kamu sebutkan benda-benda lain yang berwujud benda padat. Ayo, yang di sekitar kamu, ada yang tahu? Lipstick.
Iya, lipstick. Apa itu Bintang? Sendok Bapak. Iya, sendok. Oke. Nah, adapun sifat-sifat benda padat, yaitu yang pertama, bentuk benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya, seperti kacang yang ada di dalam toples, maka bentuknya akan tetap kacang. Yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat dirubah, yaitu seperti lilin. Jika dipanaskan akan meleleh. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada wujud benda cair. Contoh benda cair yang sering kita lihat adalah air, sirup, kecap, bensin, minyak, dan masih banyak lagi. Oke, coba kamu sebutkan benda cair lain yang kamu ketahui. Ayo, ada yang tahu selain yang ada di PowerPoint? Oke, kalau Oli tidak, Pak. oh iya, oli Bintang. Nah, jadi sifat-sifat benda cair itu yang pertama bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Ya, kata Bintang benar, oli. Apabila oli ditaruh di wadah baskom, maka oli tersebut akan mengikuti wadahnya, yaitu baskom. Yang kedua yaitu sifat benda cair, bentuk permukaan benda cair tenang dan selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Yang kelima, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Oke, selanjutnya yaitu benda gas. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Oleh karena itu, balon udara, balon gas, dan ban untuk berenang berisi gas. Oke, sebelumnya Bapak ingin menanya, apakah asap merupakan benda gas? Iya Pak. Iya, Pak. Ya, ada yang tahu nggak kenapa kira-kira asap merupakan benda gas? Karena mengandung karbon dioksida Pak. Oh, salah Bintang. Karena asap memiliki sifat-sifat seperti benda gas. Yang pertama itu, benda gas mengisi seluruh ruangan yang didapatinya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Yang ketiga, benda gas terdapat di segala tempat. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Raina Bintang, apakah bisa membantu Bapak untuk membacakannya? Baik Pak. Dari mana Pak bacanya? Dari mencair. Mencair atau disebut dengan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Tahukah kamu mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Hal ini terjadi pada coklat yang meleleh karena terkena panas tanganmu. Beberapa perubahan wujud benda terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita mengaduk gula pasir dalam teh panas, terjadi perubahan wujud. Setelah diaduk, butiran gula tidak tampak lagi. Gula pasir tidak hilang. Tetapi gula pasir mengalami perubahan wujud. Nah, ya terima kasih Bintang sudah membantu Bapak. Jadi, perubahan mencair ini terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kita membawa es krim diterik panas matahari, maka es krim tersebut akan mencair, yaitu meleleh. Oke, selanjutnya ada perubahan wujud benda cair menjadi padat, yaitu membeku. Membeku ialah proses perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air dalam bentuk padat. Air dapat membeku apabila mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Contohnya, jika kita memasukkan sekantong air ke dalam freezer, maka air tersebut berubah menjadi es. Air adalah benda cair, sedangkan es merupakan benda padat. Jadi, benda cair dapat berubah menjadi padat. Oke, selanjutnya yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas, yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Terdapat 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu dengan cara memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan menuangi tekanan di atas permukaan. Contohnya ialah pada saat kita memasak air, uap air mudah dilihat saat air panas dituang. Bensin yang dibiarkan berada di tempat terbuka, maka lama-lama akan habis menjadi gas. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud benda gas menjadi benda cair, yaitu
Mengembun. Mengembun merupakan suatu peristiwa benda gas menjadi air yang merupakan kebalikan menguap. Secara sederhana, kita dapat lihat minuman dingin seperti es teh. Kalau kita amati dengan seksama, maka permukaan luar dari wadah minuman es tersebut menjadi basah. Mengapa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak kenapa kita minum es teh di permukaan luar gelas menjadi basah? Nggak tahu, Pak. Oke, karena uap air dalam udara menyentuh gelas sehingga menyebabkan mengembun. Hal ini disebabkan suhu gelas lebih rendah daripada suhu uap air di sekitar gelas. Oke, baik. Jadi contoh sederhana dari mengembun itu antara lain ketika tutup gelas digunakan untuk menutup cangkir atau gelas yang berisi minuman panas, kamu akan melihat ada butir-butir air di situ. Butir air itu berasal dari minuman panas yang menguap. Uap minuman bergerak dari bawah ke atas mengenai tutup gelas, atau bisa juga contoh sederhana dari mengembun yaitu di saat pagi hari rumput lapangan akan menjadi basah, walaupun malam harinya tidak hujan. Oke, yang terakhir ini ada perubahan wujud benda padat menjadi benda gas, yaitu menyublim. Menyublim merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas, atau sebaliknya. Contohnya yaitu dapat kita lihat pada kamper. Kamper merupakan benda padat, namun jika diletakkan di ruangan terbuka, kamper lama-kelamaan akan habis. Kamper berubah menjadi gas yang menyebar di udara. Oke, baik. Sebelumnya Bapak di sini sudah menyiapkan sebuah soal untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang kalian tangkap dalam pembelajaran kali ini. Untuk anak-anak, mohon dibaca soalnya dan dijawab bareng-bareng ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu semua benda yang ada di alam ini meliputi 3 wujud, yaitu, ayo jawabannya apa anak-anak? Gas pada cair, Pak. D, Pak, yang D. Yang D, Pak. Ya, benar, anak-anak hebat semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu berikut ini adalah contoh benda cair, kecuali apa ayo anak-anak? Yang apa? Agar-agar. Apa? Ya, benar. Apa? Karena tidak sesuai dengan sifat-sifat benda cair. Yang ketiga, yaitu proses menguap adalah proses perubahan dari benda cair menjadi Gas. Gas. ya benar. Gas, anak-anak gas. Semua. E. Kita lanjut lagi ya. Gas. Ya, benar, Dinda. Kita lanjut lagi. Soal nomor 4. Contoh perubahan mencair terjadi pada, ayo apa anak-anak? Es batu yang menjadi Ya, air. ya benar sekali. Es batu yang berubah menjadi cair. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Benda cair mengalir dari titik-titik. Apa yuk? Tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, benar. Dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oke, selanjutnya nomor 6. Menjemur baju adalah kegiatan yang memanfaatkan peristiwa. Apa yuk anak-anak? Menguap, Pak. Nah, iya benar. Nah, iya benar. Pintar semua anak-anak Bapak. Oke. Oke, dari jawaban yang kalian jawab, sepertinya kalian sudah paham ya. Siapa? Baik, jadi pada kesimpulannya, pada pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari perubahan wujud zat. Yang mana perubahan wujud zat dapat terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Wujud zat berubah ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasa dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal, air menjadi padat harus mencapai titik bekunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Oke, sudah sampai di ujung pembelajaran. Sesuai dengan kompetensi dasar yang kita gunakan, yaitu mendeskripsikan perubahan wujud benda. Oke, Bapak di sini akan menanyakan kalian apa saja itu perubahan wujud mencair, membeku, mengembun, dan lain-lain. Oke, kira-kira ada yang tahu, ada yang mau menjawab tidak? Beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Dinda, apa coba disebutkan juga dengan contohnya pada kehidupan sehari-hari ya? Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Contohnya yaitu kamper yang diletakkan lama-kelamaan akan habis juga, Pak. Ya, benar sekali Dinda. Tepuk tangan buat Dinda. Oke, selanjutnya Bapak akan menanyakan perubahan wujud menguap. Ada yang tahu nggak kira-kira anak-anak menguap? Saya, Pak. Ya, coba Bintang. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda. Contohnya yaitu saat ibu memasak air hingga mendidih.
Iya, betul semua jawaban anak-anak Bapak. Sepertinya kalian sudah paham dan sudah dapat menerima materi yang Bapak ajarkan. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oke, baik. Jadi itulah pembelajaran kita kali ini terkait perubahan wujud benda. Oke, setelah pembelajaran kali ini, Bapak akan mengirimkan LKPD ya. Jangan lupa kalian kerjakan, dan kalau sudah, kalian foto lalu kirim ke Bapak. Nah, itu sebagai bentuk penilaian yang akan Bapak gunakan. Oke, sebelum Bapak mengakhiri, ada yang ingin membantu Bapak untuk membacakan quotes pada hari ini? Saya, Pak. Ya, coba Depi, tolong dibacakan. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Oke, terima kasih Depi. Maka untuk kalian, jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup, Bapak akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.